Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanci dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi. Saya akan menjelaskan tentang perilaku organisasi. Sebelum masuk ke pengertian perilaku organisasi, saya akan menjelaskan tentang pengertian organisasi menurut Robbins pada tahun 1996. Organisasi adalah unit sosial yang sering diatur, terdiri atas 2 orang atau lebih, terus-menerus untuk mencapai sasaran atau serangkaian sasaran bersama. Ada pula pengertian perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah sebuah bidang studi yang menginvestasikan pengaruh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku di dalam organisasi untuk tujuan penerapan pengetahuan demi peningkatan efektivitas organisasi. Manajer adalah orang yang mengawasi aktivitas orang lain dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan dalam organisasi. Fungsi manajemen dicetuskan oleh industrialis Inggris pada abad 20 bernama Henry Fayol. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan ini mengidentifikasikan tujuan, menyusun strategi keseluruhan untuk mencapai tujuan tersebut, serta mengembangkan serangkaian rencana untuk mengintegritaskan dan aktivitasnya. Yang kedua ada pengorganisasian. Di sini bertanggung jawab untuk merancang struktur organisasi perusahaan. Yang ketiga ada kepemimpinan, mengarahkan dan mengkoordinasikan orang-orang. 4. Ada pengendalian, yang bertugas untuk pengawasan, perbandingan, dan potensial. Peran manajemen. Pada tahun 1960-an, Henry melakukan penelitian untuk menemukan apa yang dilakukan manajer pada tugas-tugasnya. Yang pertama ada peran interpersonal. Semua manajer dituntut menjalankan tugasnya dan semua manajer memiliki peran kepemimpinan. Yang kedua, semua manajer mempunyai peran penghubung dan peran informasional. Yang pertama, manajer mengumpulkan informasi dari organisasi di luar lembaga. Mereka mempelajari apa yang direncanakan oleh Passing menyebutkan sebagai semua manajer mempunyai peran penyebar. Semua manajer mempunyai peran juru bicara. Selanjutnya ada peran pengambil keputusan. Henry mengidentifikasi 4 peran yang terkait dengan pengambil keputusan. Pertama, sebagai penyelesai masalah. Yang kedua, sebagai pengalokasi sumber daya. Yang ketiga, sebagai peran perunding. Disiplin yang berkontribusi dalam bidang perilaku organisasi. Yang pertama ada psikologi. Psikologi mencoba untuk mengukur, menjelaskan, serta kadang-kadang mengubah perilaku manusia dan hewan-hewan lainnya. Yang kedua ada psikologi sosial. Psikologi sosial umumnya dianggap sebagai psikolog menghubungkan konsep psikolog dan sosiologi untuk fokus pada pengaruh manusia terhadap sesamanya. 3. Ada sosiologi. Sosiologi itu mempelajari manusia dan kaitannya dengan lingkungan sosial dan budayanya. Yang keempat ada antropologi. Antropologi adalah ilmu tentang masyarakat untuk mempelajari keberadaan manusia dan aktivitasnya. Ada sedikit hal yang mutlak dalam perilaku organisasi. Yang pertama, merespon tekanan ekonomi. Jika ekonomi Amerika Serikat jatuh dalam resesi yang dalam dan lama pada tahun 2008 secara virtual, semua ekonomi besar lainnya di seluruh dunia pun
turut jatuh juga. Pemutusan hubungan kerja dan kehilangan pekerjaan menyebar luas dan orang-orang yang bertahan sering diminta untuk menerima pemotongan gaji. Kedua ada merespon globalisasi. Organisasi tidak lagi dibatasi oleh satu batasan negara. Burger King dimiliki oleh perusahaan Inggris, lebih dari 100 perusahaan di 6 benua. Yang ketiga ada meningkatkan penugasan ke luar negeri. Keempat ada bekerja dengan orang-orang dari budaya berbeda. Yang kelima mengelola keragaman tenaga kerja. Yang keenam beradaptasi dengan budaya yang berbeda dan norma-norma. Terakhir ada menciptakan lingkungan kerja yang positif. Meskipun tekanan kompetitif di kebanyakan organisasi semakin kuat dari sebelumnya, beberapa organisasi mencoba merealisasikan suatu keunggulan kompetitif dengan mendorong sebuah lingkungan kerja yang positif. Tarik yang akan didatangi mengembangkan model perilaku organisasi. Yang pertama ada sebuah tinjauan. Sebuah model adalah suatu abstraksi dari realita, sebuah representasi yang disederhanakan dari beberapa fenomena dunia nyata. Yang kedua ada masukan. Input adalah variabel seperti kepribadian, struktur kelompok, dan budaya organisasi yang berujung pada proses. Selanjutnya proses. Jika masukan adalah seperti kata benda dalam perilaku organisasi, proses adalah seperti kata kerja. Yang ketiga ada keluaran atau output adalah variabel kunci yang ingin dijelaskan atau prediksi dan yang dipengaruhi oleh beberapa variabel lainnya. Selanjutnya ada sikap dan stres. Sikap pekerja adalah evaluasi yang dibuat pekerja positif atau negatif mengenai objek, orang-orang, atau peristiwa. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa mempengaruhi sikap dan stres pekerja adalah hal yang benar-benar lunak dan bukan urusan serius manajer. Tetapi, seperti yang akan ditunjukkan, sikap sering memberikan perilaku yang secara langsung berhubungan dengan aktivitas organisasi, kerja tugas, perilaku kewargaan, perilaku penarikan, dan ada kohesi kelompok. Kohesi kelompok adalah tingkat dukungan anggota kelompok dan validasi satu sama lain dalam kerja. Selanjutnya ada pendayagunaan kelompok. Ada produktivitas dan ketahanan. Hasil akhir yang akan kita pertimbangkan adalah ketahanan organisasi, yang secara sederhana merupakan bukti bahwa organisasi dapat ada dan bertumbuh dalam waktu yang lama. Jadi kesimpulannya, perilaku organisasi menginvestigasi dampak individu, kelompok, dan struktur atas perilaku dalam sebuah organisasi dan menciptakan pengetahuan untuk membuat organisasi bekerja dengan lebih efektif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.